Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olive Ratu Afrilia. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi Dek. Baiklah, saya Olive Ratu Afrilia dari mahasiswa Kemenkes Poltekkes Padang yang akan memberikan edukasi mengenai anemia pada ibu hamil. Waktunya sekitar 30 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Sedia. Nah, sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu tahu apa itu anemia pada ibu hamil? Anemia tuh setahu saya kekurangan darah ya, Dek. Nah, betul sekali Bu. Saya tambahkan lagi ya. Anemia pada ibu hamil adalah kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah ibu hamil lebih rendah dari normal, sehingga tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh. Nah, sekarang mari kita kenali tanda dan gejala anemia pada kehamilan ya Bapak Ibu. Yang pertama, tanda merupakan kondisi fisiologis objektif, di mana kondisi ini dapat dilihat ketika melakukan pemeriksaan fisik. Tandanya seperti yang pertama, terjadinya peningkatan kecepatan denyut jantung karena tubuh berusaha memberi oksigen lebih banyak ke jaringan. Yang kedua, adanya peningkatan kecepatan pernafasan karena tubuh berusaha menyediakan lebih banyak oksigen pada darah. Dan yang terakhir, terasa lelah karena meningkatnya oksigenasi berbagai organ termasuk otot, jantung, dan rangka. Dan yang kedua, ada gejala. Gejala merupakan suatu kondisi yang hanya dirasakan pasien dan merupakan presentasi subjektif yang dikeluhkan pasien. Gejalanya yaitu seperti cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, nafsu makan berkurang, konsentrasi hilang, dan nafas pendek. Nah, apakah Ibu tahu apa penyebab anemia pada ibu hamil? Kelelahan mungkin bisa jadi ya, Dek. Ya, bisa Bu. Nah, jadi penyebab yang anemia pada ibu hamil, yang pertama kekurangan zat besi, yaitu kurangnya asupan zat besi untuk pembentukan hemoglobin. Yang kedua, kekurangan asam folat, berperan dalam produksi sel darah merah. Yang ketiga, kekurangan vitamin B12. Ini diperlukan untuk pembentukan sel darah merah yang sehat. Dan yang terakhir, pendarahan berlebihan, kehilangan darah akibat berbagai kondisi kehamilan. Nah, kemudian bagaimana dampak atau akibat terhadap janin? Dampak atau akibat anemia pada ibu hamil terhadap janin. Yang pertama, anemia pada ibu hamil terdapat risiko peningkatan kejadian hipoksia janin pada saat proses persalinan, di mana ini akan meningkatkan kematian pada janin. Yang kedua, kondisi anemia pada ibu hamil mencetuskan sel darah merah atau hemoglobin akan menurun, sehingga menyebabkan peningkatan volume plasma dan mengakibatkan kontraksi pada rahim, ditambah dengan kondisi janin yang tidak sesuai perkembangan bayi berdasarkan usia kehamilan ibu. Dan yang terakhir, kondisi anemia pada ibu hamil juga dapat mengganggu nutrisi pada janin, di mana dengan adanya penurunan sel darah merah atau hemoglobin sehingga dapat mengakibatkan janin tidak mendapatkan nutrisi adekuat melalui plasenta. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahannya. Pencegahan anemia pada ibu hamil bisa dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala, maka gangguan kehamilan seperti anemia pada ibu hamil atau gangguan lainnya terdeteksi sejak dini. Yang kedua, zat besi memiliki peran penting selama kehamilan, khususnya pada pasien dengan anemia. Zat besi
kan dari makanan yang mengandung zat besi tinggi seperti daging, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Dan yang terakhir, asam folat membantu mencegah terjadinya keguguran dan cacat lahir. Asam folat ini mudah ditemukan pada makanan seperti jeruk, pisang, serta sayur-sayuran. Untuk cara mengatasinya, Ibu bisa mengonsumsi tablet zat besi. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu tahu apa itu tablet zat besi? Tidak ada. Nah, tablet zat besi ini adalah tablet mineral untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Manfaat tablet FE ini, yang pertama menambah asupan nutrisi pada janin, yang kedua mencegah anemia defisiensi zat besi, yang ketiga mencegah pendarahan saat masa persalinan, dan yang terakhir menurunkan risiko kematian pada ibu hamil karena pendarahan. Nah, saya akan menjelaskan waktu dan cara meminum tablet zat besi yang benar. Yang pertama, penyerapan zat besi dapat maksimal apabila saat minum tablet zat besi dengan memakai air minum yang sudah dimasak. Selain itu, tablet zat besi ini sebaiknya diminum pada malam hari setelah makan sebelum tidur. Kemudian, tablet zat besi baik dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C. Dan yang terakhir, tablet zat besi ini sebaiknya tidak dikonsumsi dengan teh atau kopi ya Bapak Ibu. Untuk edukasi tadi, apakah ada yang Bapak dan Ibu ingin tanyakan? Tidak, Dek. Baik Bu. Baik, untuk edukasi hari ini saya akhiri dulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Dek. Sama-sama Bu.